Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Perkenalkan, aku Danira Putri dan rekanku Aura Cantika. Halo De Aura. Halo Kak Danira. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi dengan segmen Podcast podcastnya ya. Mandua Banyuwangi. Betul. Nah, gimana nih Dek kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Kalau Kak Danira gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oh iya, by the way, anyway, hari ini kita kedatangan special guest nih. Wah, siapa tuh Kak? Kayaknya ini bersangkutan dengan itu Dek, ilmu yang apel jatuh terus diukur itu loh. Oh, yang itu. Iya. Oke. Pasti Sobat Mandawangi udah pada bisa nebak Pasti nih. dong. Oke. Pada kepo nih pasti. Mari kita sambut. Sambut. Assalamualaikum Assalamualaikum, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi Sobat Mandawangi ini belum tahu nih Pak kalau Bapak ini merupakan guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi di bidang mapel fisika. Oke. Ya, mungkin perkenalan sedikit ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Fadli, enggak usah nama panjang ya. Saya di Mandua Banyuwangi mengajar mapel fisika. Ya, mapel fisika. Jadi ya kadangkala juga mungkin ngajar kimia, tergantung perintah dari kurikulum bagaimana kan gitu. Baik. Jadi teman-teman juga penasaran nih Pak, kira-kira fisika itu ngapain aja sih Pak? Bapak sebagai guru di bidang mapel fisika itu mempelajari apa saja nih? Ya aslinya nggak ngapa-ngapain ya. Ya jadi memang yang terkenal Ya. itu kalau kita ngomongin fisika Ya. itu rata-rata semuanya hampir nggak suka. Ya, Nah, betul. Siapa yang senang fisika itu, saya yakin sejak zaman saya sekolah, sejak zaman saya masih seumuran kalian, saya yakin pasti nggak akan ada anak yang senang fisika. Ya hanya beberapa anak yang memang dari kecilnya mungkin suka otak-atik mungkin ya. Tapi rata-rata kalau di Mandua Banyuwangi itu hampir, kalau saya ngajar utamanya anak kelas 10 yang masih baru-baru ya, yang masih masih bocil-bocil ya. Iya. Itu rata-rata hampir semuanya itu benci fisika. Padahal kan kalau menurut saya mereka itu enggak benci fisika, tapi kalau menurut saya mereka itu bencinya di matematikanya. Ya, Ya kan? Iya betul. Kalau sudah mikir fisika itu kan mikir, oh nanti ada hitung-hitungan kayak gini. Padahal kan kalau hitung-hitungan itu bukan fisika, Iya. matematika. Iya. Ya, berarti yang salah guru matematikanya, guru fisikanya. Aduh, yang salah yang mana nih? Oh iya Pak, terus untuk kalau semisal Bapak itu kok bisa awal mulanya bisa suka di bidang mapel fisika itu gimana Pak? Apa ada historinya sendiri gitu? Ya honestly, sejujurnya ya, saya itu aslinya ya kalau ngomongin fisika saya itu dari SMP atau SMA itu ya standar lah, ndak antara suka atau tidak suka. Iya. Ya saya jujur juga, saya matematika aslinya dulu agak sedikit benci aslinya. Ya tapi ya namanya matematika kan ilmu dasar ya, jadi mau nggak mau ya kita harus bisa, ya kan. Betul. Nah tapi aslinya saya itu dulu waktu Madrasah Aliyah, ya kebetulan saya Madrasah Aliyah Man 2. Oh kalau dulu bukan Man 2 ya, Man Genteng. Man Genteng. Man Genteng, Ya, oke. dulu saya alumni Man Genteng ya, yang sekarang menjadi Man 2 Banyuwangi ini. Nah dulu saya justru bukan mewakili di bidang fisika, saya anak olimpiade tapi bukan mewakili di bidang fisika, justru di bidang bahasa Inggris. Oh di bidang bahasa Inggris. Ya saya dulu ya tidak sombong ini ya, cuma riak sedikit ya. Jadi saya itu KSM provinsi bahasa Inggris. Wih, Nah, keren. tapi ya enggak tahu ya, ternyata ya kalau dibilang nasib, ya nasib yang mengantarkan saya jadi
guru fisika. Tuh, kenapa saya dulu milih kuliah di jurusan fisika? Karena dulu masih sedikit peminatnya. Ya, masih sedikit. Tapi kalau sekarang jangan tanya, pasti sudah banyak, gitu ya. Dan yang kedua adalah mungkin ya Allah itu sudah menghantarkan saya ke sana. Jadi dulu saya itu inginnya justru kuliah di rahasia, ya, di jurusan yang rahasia. Tapi ternyata orang tua saya mengizinkannya saya masuk jurusan fisika. Dan ternyata ketika saya sholat istikharah itu saya mimpinya itu ngerjakan soal fisika. Wah. Nah, jadi akhirnya ya mau nggak mau ya Gusti Allah sudah menjalankan ke sana. Ya saya ikuti saja apa perintah orang tua, karena ridho orang tua adalah ridhonya Gusti Allah. Betul. Oh, jadi awal mulanya itu Pak Fadli memang nggak ada passion di fisika ya Pak? Awalnya ikut olim di bidang bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ya, kalau passion ya mungkin setengah-setengah lah. Oke. Justru saya baru cinta fisika. Ya. Nah, baru cinta fisika itu justru di semester 3. Di semester 3 ketika sudah kuliah. Kalau semester 1 dan semester 2 jangan tanya. Pasti saya kesulitan sekali karena ya siapa sih yang mau masuk kalau katanya teman-teman saya itu jurusan neraka ya. Tapi karena ya masuknya susah, keluarnya juga susah gitu. Ya, tapi setelah semester 3 itu saya mulai menikmati lah. Ya, menikmati oh ternyata fisika itu asik juga ketika dipelajari gitu. Nggak melulu terkait dengan hitung-hitungan, udah. Ya. Kalau kita ngerti konsepnya, semua pasti bisa, ya kan? Iya, benar. Gitu. Ya. Jadi awalnya memang belum terbiasa tapi lama-lama terbiasa ya Pak? Benar, pasti. Ya. Yang penting kita usaha, ya. Iya. Sama seperti saya tanya ke teman-temanmu kelas 3, ya kan? Danira sudah kelas 3 toh? Iya. Ya. Rata-rata semuanya punya ego sendiri. Pengennya masuk jurusan A, jurusan B. Nah, kan kita masih belum tahu kan, maksudnya peluangnya seperti apa. Apalagi jurusan A, jurusan B, dan yang saya lihat itu pilihannya tinggi-tinggi semua, ya kan? Nah, kenapa nggak kita cari peluang plan B, ya, yang sekiranya nanti bisa kita masuki, ya peluangnya itu lebih besar daripada peluang yang pertama, kan seperti itu. Yang penting satu, saya sering ngomong utamanya ke siswa-siswi ya, bahwa yang penting nanti kalau kalian mau masuk perguruan tinggi, yang penting dapat kursi dulu, ya kan? Yang penting dapat tempat dulu. Jangan pilih, saya mau ngejar jadi dokter, pokok saya harus jadi dokter. Jangan seperti itu, ya. Yang penting dapat kursi dulu, ya. Tentunya cari peluang yang paling besar untuk mendapatkan kursi itu. Kalau kita nuruti ego kita, nggak akan selesai, ya kan? Ya kalau kita beruntung masuk sesuai harapan kita. Tapi kalau kita nggak masuk, ya, saya punya temen itu 4 kali daftar kuliah kedokteran nggak masuk, ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadi guru fisika sama seperti saya, ya kan? Jadi ya Allah itu kan, ya kita nggak tahu skenario apa yang Allah siapkan untuk kita, ya kan? Jadi jangan terlalu menuruti ego kita. Kalau saya menuruti ego saya nggak akan mau masuk fisika. Tapi nyatanya setelah saya nuruti apa kehendaknya Gusti Allah, jalan saya dilancarkan, ya kan? Saya bisa lulus tepat waktu. Terus habis itu saya juga menikmati jadi guru, ya kan? Alhamdulillah, termasuk dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain tuh saya termasuk yang paling muda, ya kan? Jadi ya kita nikmati saja prosesnya, ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum jadi guru mata pelajaran fisika, apa ada cita-cita sebelum itu? Oh jelas, ya. Kalau saya cita-citanya ya ini harus dibuka tuh. Terserahnya jenengan Bapak. Ya, cita-cita saya itu jadi dokter. Ya cita-cita umumnya anak-anak lah ya. Kalau saya masuk ke kelas, siapa pengen jadi dokter, banyak pasti yang ngajak. Ya kan? Ya utamanya dokter gigi. Saya itu dulu pengen jadi dokter gigi. Tuh. Tapi ya
ya Allah itu berkata lain itu kan, ternyata rezeki saya ada di guru ya. Jadi ya saya nikmati aja lah sampai sekarang. Buktinya ya sekarang saya mau beli apa ya bisa ya kan, bukan sombong ini ya, tapi sekedar motivasi aja bahwa skenario-nya Allah itu yang paling baik kan gitu. Betul. Ya. Oke. Berarti Pak Fadli ini juga mengikuti alur ya Pak? Iya pasti ya. Soalnya kan mungkin kalau dari pengalaman pribadi saya nih Pak, di kalangan teman-teman apalagi angkatan Gen Z ini banyak banget yang gengsi, emang yang egonya tinggi, kalau pengen nih ke UGM ambilnya tinggi kedokteran gitu. Misal. Itu juga cukup takutnya jadi bumerangnya kita sendiri gitu. Benar. Nah mungkin Pak Fadli punya tips nggak buat teman-teman yang bisa jadi kuncinya mereka lolos PTN nih, selain biar kamu nggak usah ngeliat dari ego kamu sendiri gitu, mungkin kamu bisa lihat faktor apa yang bisa bikin anak itu lolos masuk PTN. Yang pertama adalah saya ingat sekali pesannya kalau tidak salah Pak Haji Bisri ya, yang BTW Pak Haji Bisri kan guru saya ya. Ya, jadi saya ingat sekali pesannya Pak Haji Bisri. Salah satunya adalah ketika kita mau berhasil, maka usahakan, yang paling pertama adalah usahakan ke Gusti Allah. Bagaimana cara kita merayu Gusti Allah itu bagaimana? Ya, saya bukan orang yang terlalu religius ya, saya di sekolah ya biasa-biasa saja, tapi saya maknai apa yang disampaikan oleh Pak Haji Bisri tersebut. Bagaimana cara kita merayu Gusti Allah ya. Karena kan ya mau nggak mau yang menentukan takdir kita semuanya Allah ya kan. Nah ternyata cara merayu Gusti Allah adalah satu ya. Pertama adalah sholatnya diperbaiki ya. Sholat nomor satu adalah sholat wajibnya diperbaiki. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ya, jangan sampai kita meninggalkan, itu yang paling ringan. Nah kalau kita ingin merayu lagi adalah bangunlah tengah malam, sholatlah di situ ya. Jadi dulu saya ingat sekali, setelah saya niati saya ingin masuk perguruan tinggi negeri itu, mulai kelas 2 semester 2 saya itu usahakan bangun untuk sholat tahajud ya. Berusaha untuk bangun, berusaha dulu ya, pasti ada bolongnya toh ya, tapi di kelas 3 alhamdulillah saya tidak pernah bolong. Cuman ya itu setelah namanya manusia ya, akhirnya saya masuk perguruan tinggi. Setelah masuk kuliah ya jarang-jarang lagi akhirnya ya, tapi setidaknya kan hajat kita sudah terkabul. Jadi kalau kalian ingin mau masuk, pertama adalah satu, rayulah Gusti Allah. Yang kedua adalah ya usaha ya, mau gimana pun kalau tanpa adanya usaha ya zong ya kan. Mau kita berdoa sebagaimanapun, kita berdoa minta kepada Gusti Allah sebagaimanapun ya, kalau tanpa usaha, tanpa belajar ya nol ya. Tapi kebetulan saya mungkin dapat berkahnya dari yang nomor 1 tadi. Alhamdulillah saya lewatnya dulu SNMPTN. Kalau sekarang kan SNBP ya. Dulu alhamdulillah saya langsung masuk di SNMPTN gitu. Jadi ya mungkin itu berkahnya saya merayu Allah itu tadi. Ya kan? Oke, jadi itu Sobat Madawangi tips dari Pak Fadli biar lolos PTN. Nah, untuk selain dari pembahasan fisika tadi nih Pak, mungkin kan teman-teman Madawangi ini udah tahu kalau Pak Fadli ini merupakan pembina dari robotik, betul Pak? Iya. Oke, nah ini kira-kira ada nggak sih Pak keterkaitannya dengan fisika dan robotik gitu? Kalau kita membahas robotik, karena ini adalah, mungkin dulu saya sudah pernah podcast bolak-balik ya terkait dengan robotik. Ya, robotik itu aslinya salah satu kemampuan di abad ke-21, itu salah satu bagian dari STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya, di bagian teknologinya ya kan.
Jadi kalau anak-anak di Singapura itu dari mereka SD atau TK bahkan mereka itu sudah diajari yang namanya STEM. Ya. Jadi sudah difokuskan ke arah sana. Nah, jadi membentuk bagaimana logikanya itu siap untuk menerima, logika sainsnya itu siap gitu. Nah, apakah ada hubungan antara fisika dengan robotik? Jelas pasti ada. Karena robotik juga berkaitan dengan listrik, ya kan, materi listrik gitu. Tapi tidak harus orang bisa fisika baru belajar robotik. Yang penting satu, punya kemauan untuk, kalau bahasa Jawanya otak-atik lah, otak-atik matuk, ya kan. Jadi nggak harus kalian bisa atau kalian jurusan IPA ikut robotik, enggak. Jurusan IPS pun boleh ikut ikut kegiatan robotik boleh, atau membuat robot juga boleh. Bahkan yang saya tahu dari Manmana itu pembina robotiknya yang juara tingkat nasional itu jurusannya geografi atau malah sosiologi, sama seperti Pak Fajar di media ini kan. Pak Fajar jurusan geografi tapi justru nyemplungnya di media, ya kan? Iya, betul. Jadi ya sama seperti itu. Jadi nggak harus semuanya bisa fisika, tidak. Ya secara umum lah, secara umum. Tapi yang namanya robotik itu sangat mudah untuk dipelajari, nggak susah kok. Sangat mudah Bapak. Mudah. Ya sangat mudah, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ya memang biayanya banyak. Ya namanya juga alat elektronik, ya kan, sama kayak jurnalis juga banyak kan, keluarnya juga banyak, beli mic dan yang lain-lain kan, itu mahal kan. Nah, itu nggak enaknya. Tapi kalau semuanya boleh kok ikut otak-atik robot boleh, ya. Nah, saya kan nggak ikut ekstra robotik nih Pak, tapi ada rasa kepo gitu. Benefit kalau kita ikut ekstra robotik itu apa aja? Kalau keuntungannya sih banyak, ya. Kita dapat setidaknya itu meningkatkan logika kita, ya, kemampuan berpikir kita. Karena kalau kita ngomongkan robotik, berarti kita itu membuat proyek-proyek, ya, project-project. Ya, jadi kalau di pembelajaran kan namanya project based learning. Ya, jadi kita membuat proyek, kita membuat sesuatu hal. Hasilnya robotik itu tidak jauh-jauh sama prakarya. Ya, kerajinan. Ya, membuat kerajinan tapi yang versi elektronik kan gitu. Hasilnya sama saja, ya. Bahkan guru prakarya siapa guru prakarya kalian? Kalau Danira Pak Yon. Pak Yon. Kalau siapa? Aura. Aura. Apa? Siapa? Ayo, siapa? Ayo. Belum hafal. Nah, ya. Jadi Pak Yon kemarin sudah juga tanya-tanya ke saya bagaimana cara membuat kerajinan secara secara yang mudah-mudah yang terkait dengan robotik. Itu banyak. Ya, hasilnya sama kayak prakarya. Jadi pemerintah itu hasilnya mengajarkan, sudah kita itu dibuat untuk STEM itu tadi sudah dimulai, salah satunya lewat materi prakarya hasilnya. Cuman ya tergantung Pak Yon ngajarkan apa. Sepertinya Pak Yon lebih condong ke prakarya apa? Lebih ke wirausahaan. Kewirausahaan. Okay. Ya bebas lah, terserah gurunya. Ya, kalau Pak Fadli ngajar prakarya, saya yakin saya ajari robotik. Terus kalau semisal bikin kerajinan gitu Pak, kan harus telaten nih Pak. Kan banyak banget mungkin teman-teman yang ada mungkin teman-teman yang ikut ekstrakurikuler robotik itu jadi kayak wah bosen nih, kok nggak cepet-cepet bangun, nggak cepet-cepet jadi gitu. Nah itu gimana caranya biar kita tuh bisa tetap fokus? Apakah kita harus benar-benar megang bendanya terus, atau kita perlu baca-baca lagi gitu? Aslinya ya itu salah satu hambatan kalau kita itu melakukan suatu proyek, ya kan. Kadang-kala kita dilanda rasa bosen, alah kok gak nang diajari. Ya, biasanya kan anak robotik itu ngeluhnya gini, Pak kok nggak segera buat ini Pak, kok teori gitu. Karena ya salah satunya adalah kalau kita nggak kenal teorinya, kalau praktek kan bisa bahaya. Contoh bisa konslet dan lain-lain. Tentunya kita harus belajar teorinya dulu. Dan supaya kita tidak bosan ya satu, memang harus ada seperti hobi.
Aslinya saya itu ngajar robotik itu bukan pure ngajar, saya itu aslinya hobi, Rek. Hobi. Ya hobi yang saya tularkan gitu ke siswa-siswa MAN 2 gitu. Jadi ya sama kayak Pak Fajar sih, ya kan? Kalau kalian lihat Pak Fajar kan hobi di buat media sosial, buat website, jurnalis. Sama, saya itu aslinya hobi di robotik gitu. Kalau tanya sertifikat ya saya punya, tapi kadangkala hasil pelatihan itu ya saya terapkan di MAN ya terlalu berat nanti. Ya kan, terapkan di siswa terlalu berat nanti gak akan ada yang suka robotik nanti. Makanya saya terapkan ke anak-anak itu untuk belajar secara hobi. Ya, karena kalau kita hobi kan kita sudah seneng. Kalau kita seneng, kita melakukan apapun itu juga ya enak, nggak beban. Kecuali kalau ya beberapa pelajaran kan kalian disuruh bisa kan gitu kan nggak enak kan? Ya kan nggak enak kalau disuruh bisa itu nggak enak. Makanya kan saya kalau ngajar fisika kan saya bilang ke teman-teman kalian itu ya yang kalau mau nggak bisa fisika ya nggak apa-apa, ya kan? Namanya juga fisika pelajaran yang menurut kalian tuh susah. Yang penting satu, kita nikmati prosesnya, ya kan? Tugasnya dikerjakan. Makanya tugasnya Pak Fadli kan untuk Google nggak apa-apa. Pak Fadli adalah guru fisika yang nggak ada trouble-nya sih. Ya enggak dong. Musiska juga sama. Jangan gitu. Iya, ada juga Musiska juga. Tapi kan waktu dulu tuh mungkin Danira pernah diajar sama Bapak, jadi tahu sistematikanya. Kalau untuk karyanya nih Pak, kira-kira dari ekskul robotik udah menghasilkan karya apa aja nih? Ya memang kalau ekskul robotik itu kita terhambat memang di dana. Ya di dana. Jadi kadang-kala memang satu kegiatan contoh lomba gitu. Lomba itu kadang habisnya itu banyak. Ya kayak contohnya yang terakhir itu kita lomba di ITS habisnya bisa hampir 12 juta atau saya lupa. Nah kita lomba di Surabaya lagi yang lomba soccer robot itu kita habis sekitar 8 jutaan. Nah secara otomatis dan itu kita masih belum mendapatkan hasil yang terbaik. Ya meskipun yang soccer robot itu kita sudah peringkat 8 nasional, tapi masih jauh dari harapan. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kita kalah sama anak-anak SMK. Anak-anak SMK kan setiap hari praktek. Nah, kita kan baru mengenal dasarnya. Ya kan? Kalau mereka kan sudah ya karena tiap hari praktek otomatis sudah terbiasa. Kalau teman-teman kalian tuh masih ya kadang saya yang nganuin, kadang pelatihnya yang nganuin, akhirnya ya kita kalah di situ. Jadi ya kendalanya di dana. Ya untuk tahun ini saya vakumkan dulu ya untuk ikut lomba, tapi bukan pelajarannya karena ya kita juga koordinasi dengan madrasah kemarin yang tahun 2023 sudah robotik sudah banyak mengeluarkan uang. Jadi ya mungkin di tahun depan kita lanjutkan lagi untuk ikut lomba. Gitu. Kita tunggu Pak untuk karya selanjutnya. Siap. Oke. Terus kalau semisal karya robotik nih Pak, kira-kira ada pengaruhnya enggak sih untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kita punya passion di bidang robotik, nah akhirnya kita tuh jadi paham alat-alat elektronik yang udah ada gitu, jadi nggak usah bingung gimana cara memfungsikannya dengan benar gitu. Ya gini, kalau kita berbicara robotik, apalagi kalau kita berbicara abad ke-21 sekarang kan semua serba otomatis ya. Ya kan, bahkan robot itu sudah diperjualbelikan di Shopee ya kan. Kita bisa beli alat robot pembersih lantai yang jalan-jalan itu yang jalan-jalan sendiri itu dengan harga 500.000 itu sudah dapat ya kan. Itu membuktikan bahwa robotik itu ya di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sangat-sangat dibutuhkan juga mungkin. Jadi ya macam-macam lah manfaatnya gitu. Nah kita yang penting di sini apalagi
dulu programnya Gus Menteri yang mungkin habis ini akan ganti ya. Nah itu dulu Gus Menteri itu punya harapan anak madrasah, apalagi ada slogannya madrasah mendunia, ya kan. Nah, harapan madrasah itu anak-anaknya itu ngerti melek, melek ya. Jadi melek terhadap teknologi seperti itu kan. Contoh buat alat-alat yang kayak pembersih tadi itu kan buatannya buatan Cina. Nah kenapa enggak kita anak madrasah itu bisa buat seperti itu kan gitu. Hanya tujuan utama robot kan dibuat untuk itu, untuk membantu kehidupan manusia, ya kan, supaya lebih mudah. Ya kan, tapi kan ya tergantung kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita mau apa enggak? Apa justru kita pakai teknologinya itu dari buatan dari negara lain terus? Nah, itu maksudnya Gus Menteri itu. Ya, jadi anak madrasah jangan sampai ketinggalan sama teknologi apalagi robotik yang sekarang ini ada. Tuh. Ya. Lalu adakah karyanya dari Pak Fadli sendiri, Pak? Mungkin pernah mempraktikkan gitu, ada karya baru. Kalau saya dulu waktu kuliah memang sedikit aktif ya enggak banyak aktif deh, sedikit aktif. Itu ya membuat proyek-proyek sama kakak tingkat saya. Cuman karena balik lagi saya itu kan hobi ya. Saya itu kan hobi, jadi saya tidak terlalu fokus ke arah robotiknya, ya kan. Karena di madrasah ini selain saya pembina robotik, saya juga diberi tugas-tugas lain oleh madrasah, itu kan, mulai dari SKS, ya kan. Saya koordinatornya SKS, lalu saya membantu Pak Samsul di kurikulum, lalu saya juga pembina riset, ya. Jadi gimana ya, tugasnya numpuk-numpuk ya. Makanya kalau Pak Fadli sering tidak masuk kelas, seumpama yang kelas 10 ini orang ya mohon dimaklumi ya. Nah, kadang-kala memang tugasnya numpuk gitu. Jadi tapi beberapa minggu ini saya itu sedikit menunjukkan ke anak saya ya. Saya itu punya harapan ke anak saya sendiri maksudnya. Ya. Yang masih bayi aslinya ya. Itu saya ajari ya, saya perkenalkan sama robotik sedikit-sedikit gitu. Jadi kenapa? Karena saya nyontoh yang di Singapura tadi, anak-anak kecil itu sudah pinter mengoperasikan alat-alat robotik ya. Dan itu harus kita mulai aslinya. Kalian telat kalau belajarnya di SMA. Ya kan? Anak Singapura sudah belajar dari TK, ya kan? Ya sudah ngerti itu. Makanya ya kalau kita mau SDM kita naik, ya harus maju seperti itu. Ya, harus peduli. Ya seperti jurnalis seperti ini kan saya yakin di Singapura sudah mulai di sejak SD mereka ya, public speaking, ya kan? Itu penting, ya kan? Nah, itu yang kadangkala anak man 2 ini masih belum belum siap lah gitu. Itu. Jadi diusahakan kita bisa juga menyanyi negara-negara lain gitu ya, Pak? Ya bukan menyanyi sih, harus setara. Ya harus setara, harus up to date, ya kan? Jangan sampai ketinggalan. Ya, tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih ke Bapak Fadli. Ini balik lagi ke yang fisika tadi, boleh? Boleh. Kalau dilihat kan banyak sekali nih teman-teman seumuran saya dan Mbak Danira ini yang benar-benar kayak gak peduli sama fisika, terus kayak benar-benar gak suka. Itu apa ada tipsnya gitu biar suka gitu, Pak? Biar suka? Iya. Iya, Pak. Gimana ya, Pak? Biar suka. Selama saya mengajar, ya, baik mengajar di madrasah ini atau sebelum-sebelumnya, ya, itu memang susah kalau menghadapi yang namanya atau mengatasi anak-anak yang kurang suka sama fisika. Nah, saya juga pernah mengajar di Jember, ya, ada sedikit perbedaan, itu ya, tapi ya banyak samanya, ya. Anak-anak yang suka fisika itu rata-rata adalah ya memang
anak-anak yang dari awal itu sudah tertarik, ya sudah tertarik dari mereka kecil. Contoh Mas Akmal lah, Ya. ya Akmal itu saya lihat dari SMP, memang dari SD bahkan, ya dari SD itu sudah tertarik sama sains, Oh. sama IPA, ya kan. Masuk ke SMP dikembangkan lagi sama Akmal, masuk di SMA dikembangkan lagi. Akhirnya dia itu memang benar-benar ya sangat suka dengan fisika. Nah, permasalahan ketika saya lihat anak kelas 10 adalah dari kecil memang sudah tidak suka itu. Ya, tapi bisa kok dirubah menjadi suka. Bisa. Ya, tidak ada kata terlambat, ya kan? Iya, Tidak ada kata terlambat. Ya bagaimana? Ya harus mau mengorbankan waktunya. Ya, harus mau mengorbankan waktu. Contoh saya dulu waktu MAN itu saya kan ya standar-standar saja lah fisika lah, enggak bagus sekali ya enggak, jelek ya enggak gitu. Nah, karena ayah saya itu berpesan setiap hari kerjakan minimal 1 soal lah. Ya, minimal 1 soal. Minimal 1 soal kerjakan. Ya, apapun pelajaran itu. Ya. Nah, waktu itu ya saya praktekkan di mata pelajaran yang eksak aja lah, matematika, fisika, kimia, biologi. Setiap hari saya kerjakan 1 soal. Tapi kalau biologi malah saya seneng dulu. Ya, saya biologi bisa 5 soal setiap hari gitu. Nah, efeknya adalah ya sedikit-sedikit mengerti. Ya kan? Nah, kalau saya pinternya dari mana? Ya kan saya kuliah dulu toh. Iya. Ya kan? Nah, saya kuliah di situ saya belajar lagi. Sama kok, ya. Saya dulu juga belajar. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Ya kan? Nggak ada sesuatu yang instan kecuali mie instan. Ya, ya, mie instan aja masih masak, ya Iya. kan? Masih harus direbus dulu, ya kan? Makanya kalau mempelajari apapun itu ya harus dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat, ya kan? Semuanya dimulai dari niat. Kalau kita nggak ada niat, ya sudah, ya nggak akan bisa, ya nggak akan bisa. Dan hindari belajar SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Oh. Ya, iya kan? Iya, Kalian iya. mau ujian baru belajar, nggak akan nyantol, ya. Iya. Sampai kalian ngotot bagaimanapun tuh nggak akan nyantol, ya. Harus dicicil. Ya, benar, ya. Jadi saya dari kecil itu memang bagaimana setiap hari itu saya mengerjakan sesuatu hal, ya entah itu mengerjakan soal kayak atau entah itu bahkan saya ketika YouTuber sekarang ya melihat YouTube itu saya itu sambil belajar, ya. Saya nggak melihat YouTube fisika ya. Ya ada beberapa YouTuber fisika yang saya lihat. Contohnya ada Fajrul FX, terus siapa itu Taibis itu YouTuber luar gitu ya. Itu membahas fisika, tapi jarang saya lihat kecuali saya ada mood gitu. Ya. Nah, yang lain saya sekarang belajar ekonomi, saya belajar ilmu politik, saya belajar ilmu sosiologi, hukum. Ya. Saya sering kali lihat podcast itu bukan podcast fisika, ya, ilmu ekonomi, ya, karena kalau menurut saya semua ilmu itu penting, ya, apalagi kita harus tahu ilmu dasarnya, Iya. ya kan, supaya tidak dibohongi orang, kan gitu, ya kan, Ya. gitu, ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, Ya. mungkin Pak Fadli punya pesan dan nasihat kepada Sobat Madawangi yang melihat podcast hari ini. Pesan ya. Iya. Aslinya saya tidak jauh-jauh sama pesan dari teman saya, Ustadz Fadil yang pernah podcast kemarin di sini. Iya. Ya, beliau itu kan teman saya ya. Nah, beliau itu juga salah satu yang saya kagumi dari madrasah karena beliau itu tawaduknya luar biasa ke Bapak Ibu guru. Nah, dan beliau itu juga ketika mempelajari sesuatu itu terlihat sangat enjoy, sangat apalagi di bidangnya ya, bahasa Arab dan lain-lain itu saya lihat saya sangat enjoy itu. Nah, ya salah satu pesannya adalah kita harus selalu menabur kebaikan, ya kan? Atau kita selalu melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti nanti hasilnya akan baik. Tapi kalau kita
memulai sesuatu dengan buruk, maka hasilnya akan buruk. Itu saja. Ya. Itu yang saya praktekkan selama ini. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ya. Dan menghindari sesuatu hal yang buruk. Itu aja. Ya. Ya, belajar kan baik toh. Iya, belajar baik. Malas-malesan? Nggak baik. Boleh, ya kan? Nah, iya kan? Iya. Pasti. Itu kalau dalam Hindu kan ada hukum karma, ya kan? Iya. Kalau dalam bahasa Jawa kan ilmu tabur tuai, gitu kan? Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Itu pesan saya, Miss. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. hari ini perbincangannya sangat bermanfaat Ya, sekali bermanfaat. untuk kita dan juga Sobat Madawangi yang menonton podcast kali ini. Dan sebelumnya Sobat Madawangi, nantikan episode podcast Mandua Banyuwangi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next episode.